Pemirsa, pasca penangkapan Christopher Stefanus Budianto alias Steven yang merupakan mantan rekan bisnis Jessica Iskandar, polisi masih terus mendalami dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan Jessica Iskandar kepadanya terkait kerjasama bisnis penyewaan mobil mewah yang merugikan Jessica yang nilainya hampir 10 miliar. Kepada tim Gospot, pihak Jessica yang diwakilkan kuasa hukumnya buka suara terkait pemeriksaan tambahan oleh penyidik terhadap Steven Senin kemarin. Ya, jadi pada hari Sabtu ya, klien kami, Bu Jessica Iskandar, dan kepada Pak Vincent pada saat itu kami menghadiri BAP tambahan di Polda Metro Jaya. Jadi BAP tambahan ini memang diperlukan bagi penyidik untuk melengkapi berkas ya. Jadi karena memang dalam kasus perkara ini kan informasinya sedang persiapan pelimpahan kepada kejaksaan. Berkas pemeriksaan Steven saat ini pada tahap menuju P21 dan masa tahanan Steven sebentar lagi akan habis dan akan diserahkan ke kejaksaan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Steven mengungkapkan kalau kasus yang menjerat kliennya itu cacat hukum. Hal itu lantaran sang pelapor kasus tersebut bukan atas nama Jessica Iskandar dan pelapornya sudah menjadi mantan kuasa hukum Jessica. Lantas apa tanggapan pihak Jessica atas pernyataan pihak Steven itu? Nah, mengingat masa tahanan dari si tersangka CSB tersebut mau mendekati 60 hari kan artinya memang harus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagai pelapor dalam hal ini Sujatmiko, bukan Jessica. Pelapornya adalah Sujatmiko. Nah ini yang kami sangat sayangkan. Kami dapatnya ini bisa dijelaskan di sini 8 Maret ini 2023 bahwa di sini adalah pelapornya Sujatmiko. Ya nggak apa-apa, itu kan pembelaan dari pihak CSB beserta kuasa hukumnya. Tapi kan kembali lagi, dalam pemeriksaan perkara pidana ini juga kan pasti penyidik juga telah melakukan pemeriksaan baik secara formil ataupun material kan begitu. Dan perlu saya terangkan sedikit lah, dalam perkara ini kan pasal 372 KUHP itu kan delik biasa kan begitu, bukan delik aduan absolut seperti halnya pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE. Nah, kalau delik aduan absolut memang mewajibkan, mengharuskan korban sendiri yang membuat laporan. Tetapi dalam delik biasa tersebut ya kan memang bisa apabila korban tersebut berhalangan untuk memasukkan laporan di kepolisian diwakilkan kepada seseorang. Tak hanya soal legal standing pelapor yang dipertanyakan oleh pihak Steven, kuasa hukum Steven juga mempertanyakan bukti kerugian istri Vincent Verhaak yang disebut mencapai 10 unit kendaraan mewah seperti yang diklaim Jedar dan Vincent selama ini. Keraguan-raguan atau kurangnya persiapkan dari pihak Polda Metro Jaya sendiri di dalam hal penyempurnaan BAP ya kepada pihak kejaksaan, karena ini biar kita clear, bisa nggak ini berlanjut ke persidangan. Karena tadi yang kita bilang, satu tidak pernah dikonfrontir antara pelapor yaitu Sujatmiko dengan klien kami. Kedua, kami juga tidak bisa diperlihatkan barang bukti apa yang sudah disita sampai hari ini. Ya, katanya kan ada 10 berapa mobil tuh. Nah, ini mana? Mana mobilnya? Saya dilihat lapangan ini nggak ada. Ya memang cuma satu mobil. Yang jelas yang ada di berita acara ini pendampingnya satu mobil. Berkaitan dengan laporan awal di Polda Metro Jaya, ya kan, itu kan memang dilaporkan kerugian kalau ekuivalen dengan nilai itu kan 9,8 miliar. Tetapi setelah dilakukan rangkaian lidik maupun sidik oleh penyidik, nah beberapa barang bukti tersebut itu dilakukannya tidak di Polda Metro Jaya, di luar kewenangan Polda Metro Jaya atau lokus TKP dari Polda Metro Jaya. Sehingga Polda Metro Jaya hanya dapat menangani yang berkaitan peristiwa tersebut dilakukan dalam lingkup DKI Jakarta, yaitu Alphard B73 Dan. Yang perlu digarisbawahi di sini, bukan berarti kerugian yang dialami oleh Bu Jessica ekuivalen dengan harga 9,8 miliar tersebut itu bukan fakta, tetapi itu adalah fakta. Perseteruan Steven dan Jedar sepertinya akan bergulir panas dan panjang. Bukan hanya terkait soal kasus wan prestasi bisnis, pihak Steven juga akan balik melaporkan Jedar dan Vincent terkait pelakuan keduanya saat Steven di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu usai ditangkap dan dijemput petugas kepolisian Indonesia dari Thailand. Lantas apa tanggapan pihak Jedar atas upaya langkah hukum baru yang akan ditempuh pihak Steven? Surat kami terkait CSB klien kami untuk mengajukan membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Jessica Iskandar terutama Vincent di bandara pada saat kedatangannya, di mana jelas-jelas ada tekanan verbal pada saat itu dan ada pembiaran dari pihak Polda Metro Jaya ataupun stakeholder dari bandara keamanannya, dan itu terbukti sampai saat ini baik Polda Metro Jaya tidak pernah
memberikan jawaban atas surat yang kita ajukan untuk buat laporan resmi kepada Vincent dan Jessica. Ya kalau kita kan menunggu, itu kan hak mereka. Mereka yang melakukan upaya hukum. Nah, kalau mereka mendapati atau mengalami hambatan-hambatan, ya kembali lagi itu kewenangan mereka, bukan kewenangan kami. Tapi kan kembali lagi, kalau dia mau melapor ya silakan saja, nanti kan tinggal dibuktikan saja. Ya aku sadarin juga ya, namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya. Belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, rasa lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Kendati kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami Jedar ini terkesan lambat berlarut-larut, namun Jedar optimis berkas Steven akan P21. Kalau kita optimis, sangat optimis sekali. Kan begitu. Kita sebagai lawyer, kita melaporkan juga segala sesuatu peristiwa hukum, ya harus mempertanggungjawabkan, kan begitu kan. Sementara itu, pendangdut Inul Daratista buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak hiburan sebesar 40 sampai dengan 75%. Kegundahan Inul tersebut bukan tanpa alasan. Selain bisnis karaoke miliknya menjadi sepi tanpa pengunjung, istri Adam Suseno ini juga harus memikirkan nasib ratusan karyawannya yang bakal kena pemutusan hubungan kerja imbas dari sepinya tempat karaoke miliknya karena pajak hiburan yang tinggi. Inul pun sudah mewanti-wanti karyawannya untuk bersiap menghadapi situasi pahit itu. Mengenai kenaikan pajak 40 sampai 75% itu sempat bikin kita kaget gitu. Kita paham bahwa undang-undang di tahun 2022 kemarin itu mereka-mereka yang bikin dan akan diterapkan di 2 tahun kemudian. Dan ini kenapa saya kemarin itu sempat kaget, shock, dan yang nggak bisa diterima gitu, karena kenaikan pajak dari 40 sampai 75% ini sama dengan membunuh kita pelan-pelan gitu. Nah, ini kemarin saya udah bilang, kalau ibu nggak bisa bayarin kalian kalau pajaknya kayak begini nyekek, ya mau nggak mau kalian juga PHK ya gitu. Sampai nangis-nangis, sampai ada yang kakinya saya ini dicium, ada sampai dipeluk-peluk saya. Pedangdut yang sudah lama terjun ke dunia bisnis itu pun meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang rencana kenaikan pajak sebesar 75% tersebut yang sangat memberatkan dunia usaha. Sebagai pengusaha karaoke, ia meminta agar pemerintah membedakan pajak antara bisnis karaoke keluarga dengan tempat hiburan dan klub malam lainnya. Orang sekarang aja di tahun-tahun sekarang ini, pandemik ini 2 tahun setengah. Saya baru bisa buka di tahun ketiga. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin tuh 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40% sampai 75% bayar. Oppo nggak datang gitu. Secara karaoke kita aja sekarang itu ya kompetitornya udah banyak, selain banyak klub-klub malam yang gede-gede udah dibangun megah. Nah kita ini juga karaoke-nya cuman karaoke keluarga aja gitu. Lantas apa tanggapan pemerintah terkait rencana kenaikan pajak hiburan dan jasa lainnya yang banyak dikeluhkan pelaku bisnis? Kita tanya, berapa sih kalau 15% sekarang kan sudah diterima. Berapa kalau ada kenaikan itu yang para pengusaha bisa menerima. Nah itu perlu diskusi, perlu ngopi. Makanya kita bikin pelatihan kopi ini supaya pemerintah juga ngopi bareng sama para masyarakat, terutama pengusaha kecil yang sekarang baru saja bangkit, tapi sekarang sangat khawatir dibebani pajak yang begitu membebani mereka. Semestinya kalau memang mau bikin undang-undang seperti itu, harusnya kita diajak duduk bareng gitu ya. Terus brainstorm dulu, dikumpulin lah semua para pengusaha, stakeholder dan lain-lain. Bukan saja saya sebagai karaoke keluarga, tapi mungkin ada dan semua yang dipajakin gitu maksudnya. Secara jujur diungkapkan, pemilik goyang ngebor itu dirinya tidak mendapatkan keuntungan dari usaha karaoke yang telah dikelolanya tahunan itu.
Semua harta yang ia dapatkan selama ini adalah merupakan dari hasil jerih payahnya berkarir di dunia hiburan dan menyanyi. Bilang lu ono untungnya diem wae. No, 17 tahun saya cuma bertahan untuk karyawan saya. Kalau ngomongin untung dari mana? Efektivitas karaoke itu beda sama yang lain. Karena efektivitas dari karaoke itu lebaran tutup, puasa tutup. Terus dipotong-potong dengan tiap bulan ada libur. Saya itu cuman bertahan doang. Itu sih. Cuman ini jeritan hati seorang penyanyi dangdut Inul Daratista aja. Sebelumnya, Inul sempat mengungkapkan kemarahannya di media sosial terkait rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan dan jasa yang tinggi. Inul mengungkapkan keluh kesahnya dan menunjukkan kondisi bisnis karaoke-nya yang sepi tanpa pengunjung, imbas dari kenaikan pajak sebesar 75% oleh pemerintah. 25 aja, kondisinya seperti ini. Mereka butuh makan loh. Pajak 25%, kamu aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu. Kalau nggak percaya sih. Ini karyawan saya banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5. Karyawan saya tuh satu outlet kalau dulu bisa 50. Sekarang udah turun jadi 40. Turun lagi sekarang karyawan saya di sini kalau nggak salah cuma 30 atau 35. Ayo ikut. Kosong. Saya juga mewakili Asosiasi Pengusaha Karaoke Seluruh Indonesia, APERKI. Saya juga pembinanya. Ini mau nggak mau juga harus bertanggung jawab, gitu. Jadi harapan saya dengan adanya judicial review ini, mudah-mudahan nanti akan ketemu jalan yang baik lah, yang tidak merugikan. Tak hanya Inul, pengacara Hotman Paris Hutapea juga mengungkapkan kegundahan hatinya yang sama dengan rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan dan jasa yang dapat mematikan dunia hiburan dan pariwisata. Beralih ke berita lain, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Anji Manji. Ayahanda sambungnya Hartio meninggal dunia di usia 71 tahun pada hari Selasa kemarin lantaran terserang sakit stroke. Setelah disolatkan di masjid dekat rumah, jenazah almarhum Hartio dimakamkan di TPU Mangunjaya Tambun pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebentar Pak. Angkat dulu ini. Iya, silakan. Namanya jangan Pak, tolong Pak. Tujuannya kapasin. Nah, gitu. Ya. Habisin aja semua. Habisin aja. Dan ada saya habisin. Terima kasih untuk semuanya, untuk doa-doanya, untuk ayahnya Anji dan suami saya Bapak Hartio. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Hartio wafatnya dini hari jam 3:02. Sebelumnya sih enggak sih ya, kalau misalnya saya cuma tepat malam sebelumnya tuh lagi video callan sama bapak gitu. Terus saya sambil olahraga gini, biasa olahraga kecil sambil video call sama mama sama bapak. Terusnya ditanya, ngapain kamu Ji? Kata bapak, ini Pak, biasa olahraga. Yuk, bapak sama mama juga udah harus jaga-jaga makanan,
minumnya juga jangan banyak gula sama banyakin exercise gitu. Tapi ternyata langsung besok. Bapak tuh sebenarnya kemarinan cuma lemes-lemes aja udah, tapi pas hari ketika Bapak mau jatuh itu jadi Bapak lagi mau beliin makan. Jadi Bapak lagi sibuk banget hari itu rapi-rapiin rumah, terusnya Bapak mau beliin mamah makanan gitu. Beliin mamah makanan emang biasa kayak gitu, terus diboncengin naik motor sama mas di rumah gitu. Terus tiba-tiba di tengah jalan Bapak peluk gitu terus muntah, terus kayak ya udah nggak sadar. Banyak pesan dan kenangan yang ditinggal mendiang ayah sambungnya semasa hidup, salah satunya yakni almarhum mengajarkan rasa cinta kepada keluarga. Sikap itulah yang akhirnya diterapkan Anji kepada istri dan anak sambungnya dari pernikahan sebelumnya. Lantas adakah firasat dan pesan terakhir kenangan yang diingat Anji menjelang wafatnya sang ayah? Bapak saya ini bukan bapak kandung. Bapak Artio itu adalah bapak tiri saya, bapak sambung. Tapi dia yang mengajarkan kepada saya bagaimana bahwa hubungan kekeluargaan itu tidak harus selalu sedarah gitu. Karena beliau sangat menyayangi saya, sangat dekat sama saya dan juga menyontohkan saya, dan kehidupan Bapak ke saya tuh memang berulang. Ketika saya menikah dengan Wina juga kan membawa 2 anak cowok. Bapak ketika menikah sama mama saya, mama membawa 2 anak cowok. Jadi terjadi pengulangan. Dan karena memang bagaimana Bapak menyontohkan bahwa kepada anak tiri atau anak sambung itu kasih sayangnya tidak berbeda dengan anak kandung, itu juga yang saya praktekkan kepada Salva dan Sultan di rumah. Jadi sampai hari ini Bapak tuh adalah role model saya bagaimana cara menjadi bapak sambung yang baik. Doanya buat Bapak semoga husnul khotimah, semoga perjalanannya lancar untuk pulang menuju rumah Allah.